Kak Ri dan teman-teman, saya Fani Permatasari, beserta kawan-kawan saya, Devin Kamatio, Petriko Arya Rufi, dan Geoffrey Cristiano. Kami dari kelompok 3 kelas 12 IPA 1, melalui video ini akan memberikan penjelasan sederhana berkenaan dengan materi sepak bola. Jika di tingkatan-tingkatan sebelumnya kita sudah mempelajari teknik dasar, peraturan, dan peran tiap pemain dalam sepak bola, kali ini kita akan masuk ke pola permainan. Pola permainan ada dua. Ada pola penyerangan, yakni strategi yang disusun tim untuk memungkinkannya memasukkan bola ke gawang lawan sehingga tercipta sebuah poin atau angka. Lalu ada pola pertahanan, yakni strategi yang disusun oleh suatu tim untuk mempertahankan daerahnya serta mencegah lawan mencetak gol dan memperoleh poin atau angka. Saya akan menjelaskan salah satu pola penyerangan, yakni ball possession. Ball possession itu sebenarnya merupakan sebuah istilah, yakni untuk menyebut total lama waktu bola dikuasai oleh tiap tim dalam suatu pertandingan. Biasanya diterapkan dalam bentuk persentase perbandingan. Misalnya dalam suatu pertandingan, ada tim A melawan tim B. Tim A mendominasi menguasai bola lebih lama dari tim B, yakni sekitar 60% dari total lama waktu pertandingan, sedangkan tim B hanya sekitar 40%-nya. Itu tadi ball possession sebagai istilah. Ternyata, ball possession ini juga dapat dimanfaatkan sebagai strategi penyerangan, atau yang lebih sering disebut sebagai tiki-taka. Tiki-taka ini dapat secara kasar diterjemahkan sebagai touch-touch. Yang dimaksud adalah mendominasi permainan dengan menguasai bola. Strategi ini sering digunakan oleh Manchester City dan Barcelona, yang identik dengan didikan Pep Guardiola. Untuk lebih memahami strategi Guardiola ini, berikut adalah poin-poin intinya. Sesuai namanya, strategi penyerangan ball possession ini intinya adalah penguasaan bola. Telah dikatakan tadi bahwa menguasai bola berarti mendominasi permainan. Bagaimana? Kembali ke dasar. Kunci atau pusat dari permainan sepak bola itu sendiri ada pada bola. Tiap tim berusaha memasukkan bola ke gawang lawan, sekaligus mencegah lawan memasukkan bola ke gawang mereka. Oleh karena itu, dengan terus menguasai bola, tim penyeranglah yang dapat mengontrol permainan. Bagaimana tim penyerang bisa terus menguasai bola? Hal ini dilakukan dengan memberikan umpan-umpan pendek antar rekan satu tim yang cepat dan akurat. Sebagaimana arti tiki-taka tadi, yakni touch-touch, bola tidak banyak digiring lama atau bisa kita sebut di-handle atau dipegang, melainkan lebih banyak dioper-oper saja antar rekan tim, atau bisa kita bilang bola itu hanya disentuh. Operan yang dilakukan adalah operan pendek, menghindari umpan panjang yang lebih mudah dicegat lawan. Sudah bisa mengontrol permainan dengan umpan-umpan pendek, selanjutnya bisa dicoba untuk mencari celah pertahanan lawan, kemudian melakukan serangan. Untuk jelasnya akan saya berikan sedikit gambaran visual cara kerja strategi ini. Pertama, tim penyerang terus menguasai bola dengan umpan-umpan pendek yang tidak agresif dan terkesan penyerang tidak berani maju. Melihat hal tersebut, lawan lama-kelamaan akan frustrasi dan mulai mencoba mengejar bola. Seperti ini. Saat lawan sudah mulai terpancing untuk mengejar bola, tim penyerang bisa mempermainkan lawan dengan melakukan umpan-umpan pendek yang memutar dan berulang seperti ini. Dapat dilihat, lawan terus berputar-putar mengejar bola dan hal ini dapat menguras stamina mereka. Di saat yang bersamaan, hal ini juga menjatuhkan mental lawan yang tidak berhasil merebut bola. Pada akhirnya, lawan akan buyar sehingga terbukanya celah pada pertahanan mereka. Keunggulan strategi penyerangan ball possession. Yang pertama,
menjatuhkan mental lawan sebab tim penyerang yang mendominasi. Yang kedua, mempertahankan stamina sebab tim penyerang lebih banyak mengoper dibanding menggiring bola. Lalu yang ketiga, menguras stamina lawan. Lawan yang kelelahan jadi lebih mudah diprediksi gerakannya atau bahkan dikontrol oleh dominasi tim penyerang. Lalu yang keempat, hal-hal tadi dapat mengacaukan formasi lawan dan membuka celah pertahanan lawan. Kelemahan strategi penyerangan ball possession. Yang pertama, pemain krusial sulit ditemukan. Yang dimaksud di sini adalah yang berkompetensi tinggi atau akurat, terutama dalam mengoper bola. Yang kedua, serangan balik lawan. Bermain dengan operan pendek berarti para pemain harus masuk jauh ke daerah lawan, termasuk defense line tim penyerang yang juga akan ikut maju, yang berarti jauh dari gawang sendiri. Ketika lawan berhasil merebut bola dan terjadi serangan balik, jika defense line tim penyerang tidak bisa bereaksi dengan cepat, yakni bergerak mundur, peluang kebobolan cukup tinggi. Yang terakhir, menghadapi lawan yang berkompetensi tinggi. Di sini maksudnya adalah lawan yang pandai mencegat bola. Jika umpan pendek yang merupakan tumpuan utama strategi tim penyerang mudah digagalkan oleh pemain lawan, tentu saja tim penyerang berada dalam posisi yang sulit. Sekian mengenai strategi penyerangan ball possession. Selanjutnya, saya Geoffrey Cristiano akan menjelaskan cara kerja pola penyerangan ball possession. Strategi ball possession adalah strategi penyerangan dengan cara menguasai bola terus-menerus tanpa memberikan lawan kesempatan untuk menguasai bola. Dalam simulasi ini, tim kami menggunakan formasi 1-4-3-3. Formasi ini sangat seimbang dalam segi bertahan dan menyerang. Dalam formasi ini terdapat satu goalkeeper atau penjaga gawang, 4 back atau pemain bertahan yang terdiri dari 2 center back, 1 left back dan 1 right back, 3 center midfielder atau gelandang tengah, 2 winger atau pemain sayap yang terdiri dari 1 left winger dan 1 right winger, serta 1 penyerang atau striker. Sedangkan tim lawan menggunakan formasi 1-4-4-2. Formasi ini memiliki pertahanan yang baik namun tidak terlalu kuat saat menyerang. Dalam formasi ini terdapat 1 goalkeeper, 4 back yang terdiri dari 2 center back, 1 left back dan 1 right back, 4 center midfielder, dan 2 striker. Sebelum melakukan simulasi, saya akan menjelaskan bagaimana strategi ball possession bekerja. Pada strategi ball possession, tim kami akan berusaha untuk bermain di setengah wilayah lawan untuk memberikan tekanan. Oleh karena itu, tim lawan akan masuk dalam posisi bertahan sehingga keempat gelandang mundur. Tim kami dalam posisi menyerang dengan majunya gelandang, bek kanan dan juga bek kiri. Strategi ball possession sangat menekankan pada umpan-umpan pendek yang cepat dan tidak berisiko kepada teman satu tim. Seperti ini. Terlihat bahwa bek kiri mengoper kepada gelandang tengah. Kemudian dari gelandang tengah ke gelandang tengah yang lain dan akhirnya ke bek kanan. Tim lawan akan menganggap bahwa tim kami tidak berani untuk menyerang sehingga muncul sikap meremehkan. Jika lawan meremehkan tim kami, akan besar kemungkinan tim lawan untuk berbuat salah dan tidak disiplin. Jika kita terus bermain mengoper dan tidak membiarkan lawan mendapatkan bola, secara psikologis, lawan akan merasa frustasi sehingga ia akan berusaha untuk mengambil bola. Hal ini dilakukan dengan cara mengejar bola. Ketika lawan mengejar bola, kita bisa langsung mengoper bola tersebut kepada teman satu tim. Terlihat bahwa lawan terus mengejar bola hingga ke ujung lapangan. Hal ini membuat stamina lawan berkurang karena ia harus berlari. Jauh lebih menguras energi dibandingkan tim kami yang hanya mengoper. Musuh yang terpancing untuk bergerak maju dan keluar dari pertahanan akan melemahkan pertahanan lawan karena berkurangnya back atau gelandang. Dari 8 orang pemain yang berada dalam posisi bertahan, menjadi 6 pemain. Saat itulah, tim kami akan melakukan serangan cepat dengan mengoper dari back ke gelandang tengah dengan operan lambung. Dari gelandang tengah, bola bisa langsung dioper kepada penyerang dengan umpan lambung, ataupun dioper terlebih dahulu ke pemain sayap kiri atau pemain sayap kanan, barulah kemudian dioper ke penyerang dengan umpan lambung.
Penyerang harus siap menerima bola dan mencetak gol. Berkurangnya pemain bertahan lawan akan membuat pemain yang menjaga penyerang berkurang. Untuk melakukan strategi ball possession, sebuah tim harus memiliki pemain belakang, pemain tengah, dan juga pemain sayap yang bisa mengumpan secara akurat, bersabar, dan tidak panik ketika dikejar oleh lawan. Itulah penjelasan singkat mengenai cara kerja pola penyerangan ball possession. Selanjutnya, saya akan melakukan simulasi pertandingan. Tim kami adalah tim yang dilatih oleh Pep Guardiola yang sering menggunakan pola penyerangan ball possession pada tim asuhannya seperti Manchester City dan FC Barcelona. Pada babak pertama, tim kami akan melawan tim lawan yang memakai pola pertahanan zone marking. Pertama-tama, tim kami akan menyerang terlebih dahulu dimulai dari back kiri. Untuk mengantisipasi serangan kami, tim lawan langsung membentuk pola zone marking dengan formasi 4-4. Pemain sayap yang sedang berada di depan akan mundur untuk mendekati teman satu tim yang kemungkinan akan mengoper bola sewaktu-waktu. Pertahanan zone marking adalah pola pertahanan di mana setiap pemain memiliki area masing-masing, yang mana ketika musuh masuk ke area pertahanan seorang pemain tersebut akan langsung menghalanginya. Namun, untuk menghadapi pola penyerangan ball position, pertahanan zone marking akan cenderung pasif dan tidak berani untuk keluar dari zona bertahan. Oleh karena itu, tim kami bebas untuk bergerak di daerah lawan sembari mencari celah untuk melakukan serangan. Ketika sudah menemukan celah, tim kami akan langsung menyerang. Sebagai contoh, back kiri akan membawa bola hingga ke tengah lalu mengoper ke gelandang tengah. Dari gelandang tengah mengoper ke gelandang tengah yang lain, gelandang tengah lawan tidak bisa maju untuk mengejar karena mereka sedang dalam pertahanan zone marking. Pemain tim kami harus tetap bersabar dalam membangun penyerangan dan melakukan operan-operan pendek hingga pada suatu saat pemain lawan keluar dari posisi zone markingnya. Tim kami langsung melancarkan serangan dengan mengoper umpan lambung ke gelandang tengah. Tidak ada waktu bagi gelandang tengah dan kanan lawan untuk kembali ke posisi bertahan. Kemudian, bola dioper ke sayap kiri. Lalu dari sayap kiri ke penyerang, dan akhirnya penyerang bisa mencetak gol. Apabila operan ke penyerang terpotong dan lawan ingin melakukan serangan balik, hal tersebut akan sulit dilakukan karena mayoritas pemain lawan sedang dalam posisi bertahan, sehingga sedikit pemain yang berada di depan untuk menerima umpan lambung. Juga terlihat bahwa cukup banyak pemain tim kami yang berada di dekat penyerang lawan, sehingga bisa memotong umpan lambung dengan disundur lalu dibuang ke depan. Setelah babak pertama, tim lawan menyadari bahwa pola pertahanan zone marking lemah untuk melawan pola penyerangan ball possession. Oleh karena itu, pelatih memilih mengganti pola pertahanan menjadi pola pertahanan man-to-man marking. Pertama-tama, serangan tim kami dimulai dari pergerakan back kiri yang membawa bola ke depan lalu mengoper ke gelandang tengah. Setelah itu, tim lawan langsung melaksanakan pertahanan man-to-man marking, di mana setiap pemain lawan menjaga masing-masing satu pemain tim kami. Misalnya, back kanan menjaga winger kiri, back kiri menjaga winger kanan, dan sebagainya. Dengan kondisi ini, pemain tim kami tidak akan bisa menjalankan strategi ball possession di mana harus melakukan umpan-umpan pendek pada teman satu tim. Mungkin umpan pendek bisa dilakukan, namun hanya ke pemain back dan hal tersebut tidak membangun serangan apa-apa. Untuk melakukan pertahanan man-to-man marking, pemain tim lawan harus memiliki kecepatan dan respon yang lebih baik daripada tim kami. Jika tidak, umpan pendek akan tetap bisa dilakukan dan pola penyerangan akan tetap efektif. Seperti ini, gelandang tengah mencari posisi untuk mendapatkan bola. Namun, gelandang kiri lawan tidak mampu mengimbangi kecepatannya, sehingga bola tetap bisa didapatkan. Jika tim lawan memiliki kemampuan yang baik, maka bisa saja umpan yang diberikan bisa dipotong oleh tim lawan, seperti ini, di mana pemain sayap kanan yang ingin menerima umpan kalah cepat oleh back kiri, sehingga umpan dapat dipotong. Kondisi ini cukup berbahaya karena serangan balik cepat dapat terjadi dan bisa berbuah gol seperti skenario ini. Dari back kiri ke gelandang kiri ke penyerang, lalu dari penyerang
ke penyerang yang dekat dengan gawang, sedikit menggocek, lalu menembak, dan akhirnya gol. Penjelasan ini menunjukkan bahwa pola penyerangan ball possession lemah terhadap pola pertahanan man-to-man marking. Juga menunjukkan bahwa pola apapun pasti memiliki titik lemah, sehingga faktor kualitas individu dan kerjasama tim kembali menjadi faktor penentu kemenangan. Terima kasih. Kemudian saya akan menjelaskan tentang pola tahanan zone marking. Yang pertama-tama, apa itu zone marking? Zone marking itu strategi atau taktik bermain sepak bola yang menerapkan pola pertahanan dengan penjagaan daerah permainan. Artinya, seorang pemain menjaga daerah tertentu di daerah pertahanannya sehingga setiap pemain yang masuk ke daerah tertentu itu menjadi tugas pemain tersebut untuk dihalau. Umumnya, setiap pemain bertahan memiliki ukuran daerah penjagaan yang sama. Tetapi tidak menutup kemungkinan setiap pemain bertahan memiliki ukuran daerah penjagaan yang berbeda. Ciri-ciri dari zone marking itu dilakukan dengan membentuk formasi bertahan yang pasti dan tetap. Artinya pemain harus fokus terhadap daerah pertahanannya, namun tetap memperhatikan pergerakan bola dan lawan. Pemain tidak harus menjaga lawan satu persatu atau man-to-man marking, namun hanya menjaga agar daerah pertahanannya tidak bisa ditembus oleh lawan. Yang ketiga itu ada cara bertahan zone marking. Dikembangkan oleh pelatih asal Italia yaitu Arrigo Sacchi dengan menyebut 4 bagian permainan sebagai acuan utama. 4 acuan penting dalam sistem pertahanan zone marking menurut Arrigo adalah posisi bola, pemain lawan, adanya ruang terbuka dalam wilayah permainan, dan posisi rekan setim. Unsur tersebut membuat taktik pertahanan dengan penjagaan daerah permainan zone marking bisa berjalan dengan baik. Kemudian ada taktik pertahanan zone marking. Taktik pertahanan zone marking bisa dibagi menjadi 2. Yang pertama, pertahanan dengan orientasi posisi bola. Dan yang kedua, pertahanan dengan orientasi pergerakan pemain. Pertahanan dengan orientasi posisi bola lebih menekankan untuk menjaga daerah di mana musuh yang menggiring bola berada. Sedangkan pertahanan yang mementingkan orientasi pergerakan pemain menekankan untuk menjaga pemain yang berpotensi untuk menerima umpan dan melakukan tembakan yang akan menjadi gol. Pertahanan zone marking. Pertahanan zone marking mengharuskan sebuah tim untuk bergerak sebagai suatu kesatuan dalam bertahan. Jarak antar pemain merupakan kunci karena setiap pemain memiliki wilayahnya masing-masing. Namun tidak menutup kemungkinan seorang pemain meninggalkan daerah pertandingannya untuk membantu daerah yang sedang diserang habis-habisan. Tapi harus diingat jangan sampai gerakan pemain untuk membantu daerah yang sedang diserang menyebabkan pemain memasuki daerah tersebut dan menyebabkan terjadinya gol. Kelebihan zone marking itu yang pertama, posisi pemain yang tidak beranjak dari posisi aslinya saat merebut bola. Artinya itu ketika mampu merebut bola dari lawan, hal ini membuat sebuah tim lebih mudah melakukan serangan balik. Posisi pemain juga akan menjadi lebih stabil. Yang kedua, menyulitkan penyerang yang memasuki daerah pertahanan. Dan yang ketiga, efektif untuk melawan pemain penyerang yang kemampuan individunya jauh di atas pemain bertahan. Apabila pemain bertahan memakai strategi duel man-to-man marking, bisa dipastikan pemain bertahan akan kalah dalam kecepatan, kelincahan, dan trik yang digunakan untuk membuka daerah pertahanan. Kemudian yang terakhir ada kelemahan dari zone marking. Yang pertama, lawan yang sering mengubah formasi. Hal ini akan membuat pemain bertahan kesulitan untuk mempelajari posisi lawan yang baru. Yang kedua, adanya kemungkinan terjadinya kesulitan membentuk kembali struktur.
Saat lawan melakukan serangan balik, formasi yang paling cocok untuk pola pertahanan zone marking itu pola sepak bola 4-4-2. Kemudian yang terakhir, ketika kehilangan bola, susah untuk mengejar lawan. Itu maksudnya untuk mundur ke daerah lawan atau untuk mendapatkan kembali bola tersebut, harus kembali ke posisi bertahan yang semula. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pertahanan zone marking. Sebelum itu, kita akan masuk ke pengertian zone marking terlebih dahulu. Zone marking merupakan suatu pertahanan di mana seorang pemain menjaga daerah tertentu di daerah pertahanan, sehingga setiap pemain yang masuk ke daerah tertentu itu menjadi tugas pemain yang bersangkutan. Kita langsung masuk kepada penerapannya. Terdapat 3 tim biru selaku penyerang dan 3 tim merah selaku penjaga zone marking. Terlihat bahwa ketika striker tim biru ingin melakukan operan jarak pendek kepada winger, ia langsung dihadang oleh penjaga zone marking karena terlihat pemain tersebut telah melewati lingkaran merah pertahanan zone marking. Begitu juga dengan operan pendek ke bawah. Terlihat juga bahwa pemain winger bawah langsung dihadang oleh penjaga. Oke, kita langsung masuk ke dalam simulasi pertandingan. Pada babak pertama, tim biru akan melawan tim merah. Terlihat, tim biru menggunakan formasi 4-3-3 dengan 1 striker, 2 winger, 3 center midfielder, dan 4 pemain back. Serta tim merah menggunakan formasi 4-4-2 dengan 2 striker, 4 pemain midfielder, dan 4 pemain back. Pada babak pertama, tim biru memegang bola. Setelah itu, mengoper pada pemain left back. Ketika bola dipegang oleh pemain left back, tim merah langsung maju untuk merebut bola tim biru. Dan pemain left back mengoper kepada pemain right back. Setelah melihat celah, pemain right back mengoper lambung kepada pemain center. Ketika pemain center memegang bola, ternyata pemain sudah melewati daerah zone marking dan bola direbut oleh tim merah. Ketika tim merah berhasil merebut bola dari tim biru, ia langsung mengoper kepada pemain depan. Setelah midfielder berhasil mendapatkan bola, tim biru langsung bergegas untuk menghalanginya. Tetapi, hal tersebut membuat salah satu pemain tim merah tidak terjaga, sehingga ia memperoleh operan dari temannya. Ketika itu, tim biru juga melakukan hal yang sama, yaitu menjaga 1 pemain dengan 2 pemain biru. Hal tersebut membuat pemain back kesulitan untuk menjaga 2 pemain tim merah yang berada pada depan gawang, sehingga ketika tim merah melakukan sedikit gocekan, ia berhasil memperoleh gol. Maka dari itu, tim merah berhasil memperoleh 1 gol pada babak pertama. Kita lanjut pada pertandingan babak kedua. Tampak bahwa masing-masing tim mengganti formasinya. Terlihat tim merah menggunakan formasi 4-4-2 dan tim biru menggunakan formasi 2-4-4. Pada babak pertama, tim merah memegang bola terlebih dahulu. Setelah itu, dilakukan operan pendek pada tim merah di bagian bawah. Ketika pemain midfielder bagian bawah mendapat bola, pemain biru mulai melakukan permainan man to man yang gunanya untuk memperkecil peluang tim merah melakukan operan pendek. Dengan tipe permainan tersebut, membuat tim biru berhasil merebut bola dari tim merah. Ketika tim biru memperoleh bola, tim biru menggunakan tipe penyerangan fullback gunanya agar mengecoh pertahanan zone marking lawan. Fullback merupakan tipe serang tidak terburu-buru, sehingga tim biru bisa menguasai bola dengan lama. Tim biru juga mencoba untuk menggunakan trik tipuan, seperti dengan cara menyerang dengan sedikit masuk ke daerah pertahanan zone marking. Sehingga ketika pemain merah ingin maju ke depan, tim biru langsung mengoper ke teman bagian belakang. Ketika striker biru melihat celah dikarenakan pemain merah maju, ia langsung maju ke depan gawang dan meminta operan. Sehingga ia berhasil memperoleh gol.
Sekian simulasi tentang pertahanan zone marking. Terima kasih.